Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang terhormat kepada Bapak Cuk Udono selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Industri dan Ketenagakerjaan dan teman-teman yang berbahagia. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai Permenaker 7 tahun 2021 mengenai rekomposisi iuran JKP dan Permenaker 8 2021 mengenai tata cara penggunaan TKA. Yuni Sana dengan NIM 060, kemudian Afzal Dinda Pratiwi dengan NIM 020, dan Octavia dengan NIM 043, ada Hilmi Rifa dengan NIM 047, dan Fitrah Bawa Berkah dengan NIM 063. Program JKP pekerja harus membayar iuran lagi. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021, di mana dijelaskan pada bab 3 mengenai tata cara pelaksanaan rekomposisi iuran. Pada pasal 9 dijelaskan bahwa iuran program JKP sebesar 0,46% dari upah sebulan wajib dibayarkan tiap bulannya. Sumber dari iuran yang dibayarkan oleh pemerintah sebesar 0,22% dan danaan JKP sebesar 0,24% yang direkomposisi sebesar 0,14% dari upah sebulan sehingga iuran JKK untuk setiap kelompok tingkat resiko. Dan iuran JKM direkomposisi sebesar 0,10% dari upah sebulan sehingga iuran JKM menjadi sebesar 0,20%. Pasal 10 dijelaskan bahwa untuk pertama kali bagi pekerja atau buruh yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 2, iuran dilakukan terhadap iuran JKK dan JKM bulan Februari 2021. Dan rekomposisi iuran dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan paling lambat pada tanggal 17 bulan berikut. Kemudian, dalam hal pengusaha menunggak pembayaran iuran JKK dan JKM bulan Februari 2021, maka pekerja atau buruh tidak serta-merta menjadi peserta. Kemudian untuk pasal 11, rekomposisi iuran bagi pekerja atau buruh yang baru didaftarkan dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 2, ada rekomposisi iuran dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tanggal 17 bulan. Kemudian pada pasal 12, untuk pelaksanaan rekomposisi iuran setelah bulan Februari, pengusaha wajib melaporkan data kepesertaan peserta dalam program JKK dan JKM. Kemudian data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi jumlah dan rincian data pekerja atau buruh dan upah pekerja atau buruh. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi secara daring. Baik, selanjutnya mengenai pasal 13 yaitu tentang BPJS Ketenagakerjaan dalam melakukan perhitungan iuran bulanan peserta JKK dan JKM berdasarkan data kepesertaan yang telah tercantum pada pasal 12. Nah, untuk perhitungan iurannya akan diberikan kode pembayaran iuran. Setelah itu kode pembayaran akan diberikan pembayaran iuran kepada BPJS. Selanjutnya iuran yang telah dibayarkan oleh pengusaha akan dicatat oleh BPJS, yaitu tentang perhitungan rekomposisi iuran JKK dan JKM, yaitu menggunakan upah terakhir pekerja atau buruh yang telah dilaporkan pada BPJS. Nah, untuk batas upah yang pertama kali ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Setelah itu dalam upah ketika melebihi batas sebagaimana pada ayat 2, maka perhitungannya sesuai dengan rekomposisi iuran JKK dan JKM. Dalam hal upah dilaporkan kepada BPJS melebihi batas upah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, maka selisih perhitungan antara iuran JKK dan JKM. 15 yaitu dalam pekerja dan buruh mempunyai hubungan kerja lebih dari satu pengusaha, maka memilih salah satu perusahaan untuk didaftarkan dalam program JKP. Pasal 16, rekomposisi iuran program JKK dan JKM dilaksanakan oleh BPJS melalui sistem informasi BPJS. Untuk pasal 17, dalam pekerja buruh tidak memenuhi persyaratan, maka peserta dimaksudkan pada pasal 2, iuran JKK dan JKM berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa dilakukan rekomposisi iuran. Tuan ketenaga kerja asing apakah bisa bekerja di Indonesia? Kemenker yang menyatakan bahwa kita tidak boleh melarang TKA masuk ke RI untuk bekerja. Dasar dari isu ini ada di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Itu pada bab 1 mengenai ketentuan umum yang dimana dalam peraturan menteri ini tuh yang dimaksud dengan tenaga kerja asing yang pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Kerja TKA itu merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang dimana dalam pasal 3 itu juga dijelaskan untuk pemberi kerja TKA itu meliputi instansi pemerintah, perwakilan negara asing dan juga badan internasional, kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing dan lainnya, perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia, badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia,
lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan juga kebudayaan, usaha jasa impersariat, dan juga badan usaha sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang. Selanjutnya pada pasal 4 dan juga pasal 5 itu membahas mengenai ketentuan mempekerjakan TKA. RPTKA apakah bersifat wajib? Wajibkan RPTKA, Kemenaker siapkan denda bagi perusahaan bandel. Bab 1 tentang ketentuan umum di pasal 1 yang menjelaskan bahwa rencana penggunaan tenaga kerja asing yang rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu. Kemudian hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA yang selanjutnya disebut hasil penilaian kelayakan adalah permohonan pengesahan RPTKA yang telah dinyatakan layak berdasarkan penilaian kelayakan. Selanjutnya, RPTKA itu memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama ada dokumen perencanaan, kedua pengesahan oleh menteri, dan ketiga persyaratan administrasi tata cara permohonan RPTK yang tertuang pada bab 2. Jadi yang pertama itu pemberi kerja TKA itu pengajuan permohonan pengesahan dilakukan secara daring. Yang pertama itu Direktur Jenderal untuk jumlah TKA 50 orang atau lebih. Kemudian Direktur untuk jumlah TKA kurang dari 50 orang. Kemudian ada tata cara permohonan pengesahan RPTKA. Yang pertama, permohonan pengesahan RPTKA itu ada pada ayat 1, yaitu pendaftaran pemberian kerja TKA, pengisian aplikasi data, penilaian kelayakan, kemudian ada pengisian aplikasi data calon TKA, penerbitan surat, kemudian terakhir ada penerbitan pengesahan. Yang kedua ada tata cara permohonan pengesahan juga, pertama pembuatan film yang bersifat komersial, audit, pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, usaha jasa impresariat, dan yang terakhir ada pekerjaan yang sekali selesai atau pekerjaan kurang dari 6 bulan. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan penilaian kelayakan pengesahan RPTKA, yaitu yang diatur pada pasal 13. Yang pertama, pada ayat 1, penilaian kelayakan pengesahan RPTKA dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Direktur, sejak permohonan pengesahan RPTKA dinyatakan lengkap dan benar. Lalu, pasal berikutnya yang mengenai denda terkait pelanggaran ketentuan tidak memiliki pengesahan RPTKA yang diatur pada pasal 50, di mana sanksi dendanya itu dikenakan per satuan bulan. Bisa dilihat besarannya di layar. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.